Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imelda Triamana Biar Sembiring dari Fisika Angkatan 2022 dengan NRP 086. Yang saya hormati Bapak Saifuddin selaku dosen pengampu pada mata kuliah yang akan saya jelaskan kali ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas kedua seismologi, di mana memiliki persoalan yaitu menurunkan persamaan gelombang permukaan pada Rayleigh dan Loveways. Dan saya akan menjelaskan yang pertama adalah gelombang Rayleigh, di mana perhitungan gelombang Rayleigh menggunakan potensia P dan SV, di mana P sama dengan A eksponensial I omega T minus Kx kecil X besar minus Kz kecil Z besar. Dan C sama dengan B eksponensial I omega T minus Kx kecil Kx besar minus Kz kecil Z besar. Di mana gelombang Kx dan Kz tidak bisa bebas, tetapi saling berhubungan dengan kecepatan gelombang. Nah, hubungan Kx, Kz, dan kecepatan gelombang sendiri itu dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu tan I, yaitu pembagian antara Kx per Kz, dan sin I, yaitu V per Cx, di mana Kz sama dengan Kx akar 1 minus V kuadrat per C kuadrat X per V kuadrat per Cx kuadrat. Nah, hasilnya sendiri yaitu gelombang P sama dengan Kz sama dengan Kx akar C kuadrat X per alfa kuadrat min 1. Dan S sama dengan Kz sama dengan Kx akar Cx kuadrat per P kuadrat minus 1. Nah, syarat fisisnya sendiri yaitu ada dua. Yang pertama, 0 kurang dari Cx dan Cx kurang dari beta dan beta kurang dari alfa. Dan yang kedua, Zx dalam kurung X 0 dan T sama dengan 0, dan Zz dengan kurung X 0 T sama dengan 0. Dan persamaan R alfa yaitu akar C kuadrat X per alfa kuadrat min 1, dan R beta yaitu akar C kuadrat X per beta kuadrat min 1. Dengan perpindahan UX dan UZ-nya, yaitu UX sama dengan diferensial P per diferensial X minus diferensial C per diferensial Z. Dan UZ-nya yaitu diferensial P per diferensial Z plus diferensial C per diferensial X. Dengan persamaan hukum Hooke, yaitu sigma ZX sama dengan kurung X0 T sama dengan 2 mu si ZX dengan mu diferensial UX per diferensial Z plus diferensial UZ per diferensial X sama dengan mu 2 diferensial kuadrat C per diferensial X diferensial Z plus diferensial kuadrat C per diferensial X kuadrat minus diferensial kuadrat C per diferensial Z kuadrat sama dengan 0. Lalu selanjutnya ada sigma ZZ dengan kurung X 0T sama dengan lambda theta plus 2 mu si ZZ sama dengan lambda diferensial kuadrat P per diferensial X kuadrat plus 2 diferensial kuadrat P plus per diferensial ZZ plus 2 mu kurung diferensial kuadrat P per diferensial kuadrat diferensial Z kuadrat plus diferensial kuadrat C per diferensial X kali diferensial Z tutup kurung sama dengan 0. Nah, solusi ini yaitu sigma ZX kurung 0 X0T sama dengan 0, yaitu 2R alpha A plus kurung 1 minus R beta kuadrat dikali beta, dan sigma ZZ X0T sama dengan 0 dalam kurung sigma 1 plus R alpha kuadrat plus 2 mu R kuadrat alpha A plus 2 mu R beta B sama dengan 2 C kuadrat X per alpha kuadrat min 1 pangkat setengah A plus 2 min C kuadrat X per beta kuadrat kali B sama dengan 0, dengan Cx kuadrat per beta kuadrat minus 2 dikali A plus 2 Cx kuadrat
per B kuadrat minus 1 pangkat setengah beta sama dengan setengah B sama dengan 0. Nah, dengan bentuk matriks yaitu 2C kuadrat X per alfa kuadrat min 1 pangkat setengah dan CX kuadrat per B alfa kuadrat min 2 dengan 2 minus CX kuadrat per beta kuadrat dan 2 CX kuadrat per beta kuadrat min 1 setengah akar setengah dikalikan oleh matriks AB yang sama dengan 0, 0 dan hasilnya dapat dilihat yaitu 4CX kuadrat per alfa kuadrat min 1 akar pangkat setengah kali CX kuadrat per beta kuadrat min 1 pangkat setengah plus 2 min C kuadrat X bar beta kuadrat dikuadratkan sama dengan 0 dengan medium berupa poissonan alfa kuadrat per beta kuadrat sama dengan 3 dengan determinan menjadi 4C kuadrat X per 3 beta kuadrat min 1 pangkat setengah dikali C kuadrat X per beta kuadrat min 1 pangkat setengah ditambah 2 minus C kuadrat X per beta kuadrat dikuadratkan sama dengan 0 dengan 4 akar polinom yaitu C kuadrat X per beta kuadrat sama dengan 0,4 atau sama dengan 3,155 dan 0 mendekati 845 dengan solusi terakhir yaitu 0 lebih kecil dari CX dan lebih kecil dari beta. Jadi poissonan padat kecepatan gelombang Rayleigh kurang dari kecepatan gelombang geser yaitu 0,92 beta. Lalu gelombang Love's yaitu perpindahan UY di mana UY dengan kurung X, Z, dan T sama dengan B1 eksponensial I omega T minus K X kecil X besar minus K X kecil R BZ tutup kurung plus B2 eksponensial I kuadrat T minus K X kecil X besar plus K X R beta I minus Z, di mana surface-nya adalah 0 dan sudut yang datang adalah sudut yang dipantulkan yang dapat dilihat pada grafik yang telah tertera. Nah, pada Z sama dengan H sendiri perpindahan kontinu untuk semua X dan T yaitu B1 eksponensial minus IKX R beta IH beta B1H plus eksponensial plus IKXR B1H sama dengan B aksen eksponensial minus IKXR B2H. Nah, di mana tegangannya menjadi mu 1 minus dalam kurung minus IKXR B1 dan dikali B1 eksponensial IKXR B1H minus eksponensial I plus IKXR B1H yang sama dengan mu 2 dalam kurung minus IKXR B2 B aksen eksponensial minus kurung minus IKXR B2H dengan penggabungan persamaan 1 dan 2 maka didapatkan tan KXR B1H sama dengan mu 2 RB2 per mu 1 RB1 dengan parameter K, omega dan KX dapat dituliskan yang pada telah tertera di mana B1 kurang dari CX dan CX kurang dari B2. Menggunakan variabel C sama dengan H per CX dikali CX kuadrat per B1 kuadrat minus 1 pangkat setengah dengan jarak kecepatan antara beta 1 dan beta 2 yaitu theta lebih kecil dari C lebih kecil dari H 1 per beta 1 kuadrat minus 1 per beta 2 kuadrat pangkat setengah maka didapatkan tan omega C sama dengan mu 2 kurung 1 minus KX kuadrat per B2 kuadrat pangkat setengah per mu 1 dikali H per CXC. Itu hasilnya. Setelah itu, kita membahas pada penjelasan konsep kecepatan fase dan grup di gelombang permukaan. Di mana kecepatan fase gelombang, yaitu laju perambatan gelombang di media apapun. Ini adalah kecepatan pergerakan fase dari setiap komponen frekuensi gelombang. Jadi setiap fase gelombang, misalnya puncak akan tampak bergerak pada kecepatan fase dan kecepatan fase diberikan dalam bentuk panjang gelombang yaitu lambda dalam periode waktu yang dapat dituliskan sebagai Vp sama dengan lambda per T. Nah, lalu untuk kecepatan grup adalah kecepatan yang ditempuh oleh paket gelombang yaitu kelompok gelombang yang berada bersama-sama. Kecepatan grup juga bisa diartikan sebagai kecepatan aliran energi. Kecepatan perambatan energi sendiri itu karena gelombang membawa energi, informasi atau momentum dari suatu titik ke titik lain dengan melalui kecepatan grup yang dapat dituliskan yaitu Fg sama dengan dW per dk. Sekian penjelasan dari tugas saya yaitu Sismo 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.